Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 6 ML Islah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya. Hari ini jam ini adalah jadwal pelajaran fikih ibadah. Ya, sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa baca bismillah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anak sekalian, kita sekarang kemarin bab tentang at-taharah, yaitu bersuci. Sekarang kita masuk kepada bab yang kedua atau yang kedua tentang an-najasat. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasat. An-najasatu salasatun mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughalladhatu najasatul qalbi wal khinziri wa fari ahadihima. Wal mukhaffaftu baulus sabil ladzi lam yat'am ghairul labani wa lam yabughil haulaini wal mutawassitatu sairun najasati. Al mughalladatu tathuru bi ghusliha sab'an ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin wal mukhaffafatu tathuru bi rassil ma'i 'alaiha mal ghalabati wa izalati 'ainiha wal mutawassitatu tanqasim ila qismaini ainiyatun wa hukmiyatun. Al ainiyatul lati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha wal hukmiyatul lati la launa wa la riha wa la ta'ma kafa jarrul ma'i 'alaiha. Ini dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu macam-macam najis. Najis terbagi tiga. Jadi najis itu terbagi tiga bagian ya, tiga jenis. Yang pertama najis mughalladhah, kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga najis mutawassithah. Satu, najis mughalladhah adalah najis anjing dan babi, termasuk cabang dari keduanya. Nah, ini. Yang pertama adalah najis mughalladhah, najis yang berat ini ya. Najis anjing dan babi ya. Nanti cara membersihkannya bagaimana dan sebagainya ya. Jadi kalau kita ini ya mazhab Syafi'i ya, yaitu anjing dan babi adalah termasuk najis mughalladhah atau najis yang berat, termasuk anak-anaknya ya, atau cabang dari keduanya, itu maksudnya. Yang kedua najis mukhaffafah, yaitu air kencing anak laki-laki yang tidak makan kecuali air susu ibu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Nah, ini yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Najis yang ringan itu cuma ada satu, itu air kencing anak laki-laki ya. Kalau bukan anak perempuan, tapi khusus anak laki-laki yang tidak makan kecuali ASI, air susu ibu. Jadi dia istilahnya cuma minum ASI saja. Ya, bayi laki-laki tidak makan kecuali makannya itu ASI saja. Kemudian umurnya belum sampai 2 tahun. Nah, itu namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ingat ya, air kencing anak laki-laki ya, yang tidak makan kecuali ASI, air susu ibu, dan umurnya belum sampai 2 tahun. Kalau udah sampai 2 tahun atau lebih nanti lagi najis yang ini lagi. Yang ketiga najis mutawassithah, yaitu semua najis selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Nah, ini najis mutawassithah adalah najis yang pertengahan. Yang tadi najis mughalladhah itu adalah najis yang berat, anjing dan babi dan cabang dari keduanya. Kemudian najis mukhaffafah itu satu, air kencing anak laki-laki ya, yang tidak makan kecuali ASI dan umurnya belum sampai 2 tahun. Nah, najis mutawassithah itu semua najis kecuali yaitu najis mukhaffafah dan najis mutawassithah. Selanjutnya najis mughalladhah dapat menjadi suci dengan mencuci sebanyak 7 kali
Salah satunya dengan tanah, tetapi itu juga setelah dihilangkan zat najisnya. Jadi cara mensucikan najis mughalladhah itu yaitu dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Salah satunya itu adalah dengan dengan tanah, dan itu sudah dihilangkan najisnya, hilangkan dulu najisnya. Setelah itu baru dicuci, ya, cucinya 7 kali. Ini ada beberapa cara mencucinya, ya. Dalam artian pertama pakai tanah, ya, tanah yang suci, terus kemudian disiram, ya, sebanyak 7 kali. Terus atau bisa pertengahan tanahnya. Karena kalau tanahnya terakhir, yaitu berarti ini kotor lagi, ya. Biasanya awal atau pertengahan, atau tanahnya dicampur dengan air, ya, taruh di air tanahnya agak butek begitu. Nah, itu disiramkan, terus kemudian disiram lagi dengan air, ya, seperti itu. Nah, itu 7 kali siraman. Salah satunya dengan tanah, itu baru suci. Nggak bisa pakai sabun atau nggak bisa pakai yang lain, itu khusus, yaitu dengan tanahnya yang suci, ya, yang bercampur dengan najis, ya, seperti itu. Itu baru suci najis mughalladhah, itu najis anjing dan babi. Ya, itu ingat, ya. Jadi Bapak ulang kembali, najis mughalladhah itu adalah najis anjing dan babi. Cara mencucinya 7 kali, ya, dengan air, salah satunya dengan tanah, tetapi itu juga harus dihilangkan najisnya dulu. Jadi najisnya dulu dihilangkan, dibersihkan. Kalau ada kotoran anjing dan lain sebagainya, itu dihilangkan dulu. Selanjutnya najis mukhaffafah menjadi suci dengan menyipratkan air di atasnya setelah hilangkan zat najisnya juga. Najis mukhaffafah tadi itu air kencing anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali ASI. Nah, itu hanya dicipratkan air sampai rata, tapi dihilangkan najisnya dulu, ya, seperti itu. Nah, itu najis mukhaffafah, cukup mencipratkan atau meratakan air, ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya najis mutawassithah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Satu, najis ainiyah adalah najis yang ada warna, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah harus hilang warna, bau dan rasanya, kecuali yang sulit dihilangkan dima'fu atau dimaafkan. Nah, itu najis mutawassithah dibagi 2. Yang pertama najis ainiyah. Najis ainiyah itu ada najisnya, mungkin itu kotoran hewan, darah atau apa dan sebagainya. Nah, itu harus dihilangkan darah, warna, baunya. Tapi kalau memang sulit dihilangkan, udah digosok, udah dicuci, maksudnya udah pakai sabun, tapi tetap tidak hilang, itu dima'fu, ya, dimaaf, ya, seperti itu. Tapi kalau yang itu harus dihilangkan, warna, bau dan rasanya itu harus hilang. Itu najis ainiyah, yang terlihat najisnya. Yang kedua najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada warna, bau dan rasanya. Caranya menghilangkannya atau cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air di ataskan. Nah, ini najis tapi tidak kelihatan najisnya. Contoh, ini mungkin habis kena kencing dan sebagainya, atau di situ pernah ada kotoran, ya, tapi tidak terlihat bau, warna dan rasanya. Nah, itu cukup disiramkan air saja, itu sudah suci, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian lapnya harus bersih, ya, harus suci juga, ya, seperti itu. Nah, itu najis mutawassithah atau najis pertengahan. Ya, ingat, ya, najis mutawassithah dibagi 2, yaitu najis ainiyah yang terlihat najis, warna, bau dan rasanya. Itu cara mensucikannya itu menghilangkan warna, bau dan rasanya. Kalau sulit tidak bisa hilang, ya, artinya dimaaf atau dima'fu. Terus kemudian najis hukmiyah itu najis, ya, itu bekas kencing atau apa tapi udah nggak kelihatan, udah nggak ada warna, rasa dan baunya, itu cukup mengalirkan air di atasnya, ya, seperti itu. Nah, itulah anakku sekalian, ya, materi pada kesempatan ini. Berikutnya nanti istinja atau cebok. Ya, kalau sekarang nih baru materi-materi saja, kalian perhatikan materinya. Nanti setelah itu ada praktek
mana hadas besar dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang cukup kalian perhatikan materinya. Nah, ini tadi an-najasat ya, Bapak sudah terangkan. Jadi najis itu ada 3, najis mughalladah, mutakhaffafah dan mutawassithah. Mughalladah, najis mughalladah itu najis anjing dan babi. Ya, dan cabang keduanya najis mukhaffafah itu air kencing anak laki-laki yang tidak makan kecuali susu ibunya dan belum sampai 2 tahun umurnya. Kemudian najis mutawassithah yaitu najis selain najis mukhaffafah dan najis mughalladah. Karena najis mughalladah sucinya itu dengan mencucinya sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah setelah dihilangkan najisnya. Kemudian najis mukhaffafah, najis tadi air kencing anak laki-laki yang belum umur 2 tahun yang tidak makan kecuali ASI. Nah, itu adalah cukup dicipratan airnya, tapi harus zatnya sudah hilangkan dulu. Kemudian najis mutawassithah dibagi 2, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis ada warna bau rasanya, harus hilang warna bau dan rasanya kecuali yang sulit dima'fu. Dan kemudian najis hukmiyah tidak terlihat warna dan rasanya, cara menghilangkan cukup mengalirkan air di atas. Ya, anak-anakku sekalian, itu saja ya materi pada kesempatan ini. Selanjutnya nanti kalian isi biasa ya, itu absennya sebagai tanda bukti kalian menyimak video materi fikih ibadah ya, seperti itu. Itu saja ya yang Bapak sampaikan, yang mudah-mudahan kalian tetap memperhatikannya dan mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.